Salam dan bahagia, Bapak Ibu tim penilai Lomba Hari Guru Nasional kategori Guru Inovatif tahun 2023. Perkenalkan, saya Lucy Mardiana SPDM SAS. Saya merupakan guru bahasa Inggris di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang dengan masa bakti 14 tahun. Saya juga merupakan lulusan pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan berharga ini, saya akan berbagi praktik baik yang telah dilaksanakan di sekolah tempat saya mengajar, yaitu SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang. KREKES merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 perdana di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan. P5 ini bertujuan meningkatkan kesadaran diri para murid untuk menjaga kelestarian alam, kreativitas, dan inovasi menghasilkan solusi dari berbagai permasalahan sampah di lingkungan sekitar berupa produk yang bernilai ekonomi. Praktik baik ini dilaksanakan mulai dari 28 Juli sampai dengan 19 Oktober 2023. SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang memulai pengimplementasian kurikulum merdeka di tahun ajaran 2023-2024 dengan tahap mandiri berubah dan sasaran murid kelas 10 fase E. Berbagai persiapan pun telah dilaksanakan sejak 6 bulan sebelum tahun ajaran 2022-2023 berakhir. Kepala sekolah menginstruksikan guru untuk mengakses dan mengikuti berbagai pelatihan mandiri yang telah disediakan di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Guru dapat mengakses PMM di sekolah pada saat tidak ada jam mengajar. Menjadi guru yang pertama kali menyelesaikan 2 topik pelatihan mandiri pada PMM dan mendapatkan sertifikat, penulis ditugaskan oleh kepala sekolah menjadi koordinator PMM. Penulis bertugas memotivasi dan belajar bersama rekan guru lainnya dalam menyelesaikan pelatihan mandiri hingga mendapatkan sertifikat. Melihat keberhasilan tersebut, kepala sekolah kembali memberikan tugas kepada penulis untuk menjadi narasumber pada P5 tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Tentunya, tugas narasumber sangat menantang karena ini adalah P5 perdana di sekolah. Penulis perlu membuat konsep pelaksanaan P5 dan mewujudkannya ke dalam sebuah modul lengkap. Selain itu, penulis juga perlu mendiseminasikannya kepada kepala sekolah, tim manajemen sekolah atau koordinator, dan rekan guru lainnya yang terlibat agar proyek ini mencapai tujuan. Berbekal pengalaman merancang dan melaksanakan program berdampak positif pada murid pada saat mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 7, penulis memutuskan untuk mengembangkan program tersebut sebagai P5. Penulis berharap akan semakin banyak murid yang dapat menerapkan gaya hidup berkelanjutan peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-harinya. Program tersebut dinamakan KREKES atau singkatan dari Kreatif Kelola Sampah. Mengapa praktik baik ini penting untuk disebarluaskan? Ada 2 alasan. Yang pertama, praktik baik ini dapat dijadikan referensi bagi guru lain yang mendapat tugas sebagai narasumber P5. Praktik ini memberikan gambaran utuh proses yang dilalui oleh penulis dalam menghasilkan sebuah modul P5. Kedua, praktik baik ini juga menawarkan solusi pemecahan masalah sampah dengan memanfaatkan kearifan lokal dan mengembangkan budaya belajar berbagi. Dalam penyusunan modul P5 Gaya Hidup Berkelanjutan ini, penulis menemukan beberapa tantangan. Pertama, belum adanya referensi modul P5 lengkap yang dapat memberikan gambaran keseluruhan proses pelaksanaan P5. Yang kedua, sarana prasarana sekolah yang sangat minim terkait pengelolaan sampah, seperti belum adanya tempat sampah 3 warna, komposter, mesin pencacah dedaunan, dan tempat penampungan sampah berdasarkan jenisnya. Ketiga, tingkat kepedulian warga sekolah yang masih minim terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar. Keempat, tingkat pemahaman guru yang berbeda terkait pengelolaan sampah. Yang kelima, belum adanya program pengelolaan sampah yang intensif. Sebagai langkah awal, penulis mempelajari topik P5 SMA pada PMM. Langkah berikutnya adalah penulis menyamakan pemahaman dengan Wakasek bidang kurikulum terkait rencana pelaksanaan P5. Berikutnya, penulis berdiskusi dengan komunitas Libero Waste SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang.
Komunitas ini adalah kumpulan dari 10 orang siswa kelas 11 dan 12 yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Komunitas ini berada di bawah bimbingan Bapak Rian Hartanto SPD yang banyak memberikan inspirasi kepada penulis selama penyusunan modul. Kami berkoordinasi selama 4 hari, yaitu tanggal 2 sampai dengan 5 Agustus 2023. Kami mendiskusikan jenis sampah yang banyak ditemukan di sekolah, produk olahan sampah yang bisa dihasilkan, dan praktik cara membuatnya. Setelah melakukan diskusi, penulis menentukan produk olahan sampah yang akan dihasilkan, merancang rangkaian aktivitas proyek sampai dengan panen raya, dan mengumpulkan sumber referensi berupa teks ataupun link YouTube. Sambil mengumpulkan kelengkapan modul, penulis mulai menyusun modul P5. Penulis menggunakan aplikasi Canva agar tampilan modul lebih menarik. Penulis membutuhkan waktu sekitar 9 hari untuk proses penyusunan modul, yaitu dari tanggal 1 sampai dengan 9 Agustus 2023. Tahap finalisasi sebelum pelaksanaan P5 adalah rapat koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat, seperti kepala sekolah, koordinator, fasilitator, dan pendamping. Setelah melaksanakan serangkaian aksi di atas, penulis berhasil menyusun modul P5 tema gaya hidup berkelanjutan. Ini artinya sekolah memiliki pedoman lengkap pelaksanaan proyek tersebut, sehingga fasilitator dan pendamping di setiap kelas memahami alur dan aktivitas proyek serta capaian proyek di setiap kelas sama untuk setiap pertemuannya. Proyek tema ini setara dengan 80 jam pelajaran yang dilaksanakan selama 8 minggu dengan menggunakan alur tandur, yaitu tumbuhkan, alami, namai, demonstrasi, ulangi, dan rayakan. Di setiap kelas, murid dibagi menjadi 5 kelompok, di mana setiap anggota kelompok memiliki perannya masing-masing seperti ketua, sekretaris, bendahara, tim IT, dan dokumentasi. Setiap kelas didampingi oleh 1 fasilitator dan 1 pendamping. Pertemuan pertama dilaksanakan pada 15 Agustus 2023. Alur pada pertemuan pertama adalah tumbuhkan. Pertemuan kedua dilaksanakan pada 23 Agustus 2023. Alur pada pertemuan tersebut adalah alami. Pertemuan ketiga dilaksanakan pada 31 Agustus 2023. Alur pada pertemuan ini adalah namai, di mana murid mempelajari berbagai sumber referensi yang telah disediakan oleh penulis pada modul. Diskusi kelompok, membuat infografis, rangkuman materi, dan presentasi kelompok. Sebelum menutup kegiatan di pertemuan ketiga, murid mengerjakan post-test melalui platform Quizizz untuk mengukur tingkat pemahaman murid terhadap materi yang dipelajarinya. Pertemuan keempat dilaksanakan pada 5 September 2023 dengan alur demonstrasi. Pada alur ini, murid dengan bimbingan fasilitator mendemonstrasikan pengolahan sampah. Pertemuan kelima dilaksanakan pada 14 September 2023 dengan alur ulangi 1. Pada tahap ini, murid mengulangi proses pembuatan produk dan menyusun rencana pengembangan produk. Pertemuan ke-6 dilaksanakan pada 21 September 2023 dengan alur ulangi 2. Pada tahap ini, murid membuat ulang produk olahan sampah yang telah ditentukan dalam jumlah yang lebih banyak. Pertemuan ke-7 dilaksanakan pada 5 Oktober 2023 dengan alur ulangi 3. Agenda pada pertemuan ini adalah mendiseminasikan ilmu dan hasil produk olahan sampah kepada perwakilan kelas 11 dan 12. Tahap akhir dari proyek ini adalah rayakan, yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023. Berikut ini adalah dampak positif dari pelaksanaan P5. Kepala sekolah dan tim manajemen sangat mengapresiasi hasil dari pelaksanaan proyek P5 tema 1 ini. Adapun faktor keberhasilan dari pelaksanaan P5 perdana ini adalah adanya kolaborasi dan budaya belajar berbagi yang tinggi di antara pihak yang terlibat. Pelajaran yang dapat diambil dari keseluruhan praktik baik ini adalah implementasi kurikulum merdeka mendorong kolaborasi dan kreativitas para guru untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas, di mana murid mampu mengaktualisasikan pemahamannya atas ilmu yang dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan sekitar dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila.